Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ella Sri Ayu. Dalam video ini saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar pengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran pada proses pembelajaran, hal pertama yang dilakukan guru ketika masuk di dalam kelas adalah membuka pembelajaran. Oleh sebab itu, komponen dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan membuka pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran akan sangat menentukan jalannya proses pembelajaran. Jika dilakukan dengan baik, maka proses pembelajaran selanjutnya besar harapan juga akan berjalan dengan baik. Namun jika dalam proses pembukaan pembelajaran tidak berjalan dengan baik, maka dapat mengakibatkan kegagalan terhadap proses pembelajaran. Bahkan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan dengan baik dapat tidak sesuai. Maka dari itu penting bagi guru menguasai keterampilan membuka pembelajaran. Tujuan dari keterampilan membuka pembelajaran yaitu guru dapat mempersiapkan mental, fisik, psikis, dan emosional dari siswa. Guru dapat memusatkan perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran. Guru dapat menarik minat siswa pada mata pelajaran, dan guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. 2. Keterampilan menjelaskan. Guru tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran menjadi sia-sia jika penguasaan materi memiliki oleh guru tidak diikuti oleh kemampuan dalam menjelaskan. Oleh karena itu, guru juga harus mampu untuk menjelaskan. Menjelaskan merupakan penyajian informasi yang dilakukan secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara sesuatu hal. Keterampilan menjelaskan ditunjukkan dengan keterampilan dalam menyampaikan informasi secara terencana, disajikan dengan benar, dan memiliki urutan yang tepat. 3. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dapat menjadikan orang lain tertarik dengan apa yang kita katakan. Pertanyaan nyatanya menjadi alat komunikasi yang ampuh antara guru dan siswa. Maka dari itu, seorang guru harus pandai untuk menyusun sebuah pertanyaan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Bertanya, mengajukan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban. Bertanya saja memang mudah, bahkan anak kecil pun sering bertanya dalam proses pembelajaran. Khususnya sebagai seorang guru, bertanya memerlukan teknik agar tujuan dari pertanyaan yang disampaikan dapat tercapai tepat sasaran. Teknik bertanya dapat menjadi fondasi awal untuk menjadikan siswa belajar secara aktif. 4. Keterampilan memberi penguatan. Penguatan merupakan segala respon yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam segala bentuk, baik itu verbal maupun tingkah laku, dalam rangka untuk mendorong atau mengkoreksi setiap sikap dan perbuatan yang ditampilkan oleh siswa. Jadi, tujuan dari penguatan adalah meningkatkan perhatian dari siswa. Dengan memberikan penguatan kepada siswa, hal tersebut akan membuat siswa merasa diperhatikan. Dengan seiring berjalannya waktu, jika penguatan dilakukan secara kontinu, akan membuat siswa juga meningkatkan perhatian kepada pembelajaran dari guru, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar. Penguatan nyatanya akan memberikan motivasi siswa untuk belajar. Hal ini karena siswa mendapatkan perhatian dari guru. Jika salah, siswa akan mendapatkan koreksi. Jika benar, ia akan mendapatkan dorongan. Memudahkan siswa untuk belajar. Penguatan dapat memberikan siswa kemudahan untuk belajar. Hal ini karena mereka merasa nyaman mendapatkan perhatian dari guru. Tingkah laku negatif dan membina tingkah laku positif siswa. Ketika siswa salah, diberikan penguatan yang bertujuan agar siswa tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Sebaliknya, jika siswa sudah membuat suatu hal yang benar, maka penguatan positif dapat mendorong siswa untuk membina tingkah laku tersebut. 5. Keterampilan membimbing kelompok kecil.
Pembelajaran saat ini cenderung memberikan siswa untuk berperan aktif mencari informasi secara mandiri. Maka dari itu, pembelajaran disetting untuk memberikan kesempatan untuk berkelompok. Seorang guru harus mampu untuk membimbing siswa berkelompok dengan baik. Begitupun dalam kelompok kecil. Dalam proses pembelajaran, dengan membentukkan kelompok kecil, guru harus dapat membina siswa untuk berdiskusi dan berbagai informasi di dalam kelompoknya. Meski terdengar sepele, nyatanya banyak guru kurang mampu untuk melakukannya. Akibatnya yaitu di dalam kelompok ada siswa aktif, biasa saja, dan bahkan ada yang tidak mau ikut kerjasama. Anak tersebut menjadi pantun dan beban dalam kelompok tersebut. Hal tersebut harus dihindari, maka keterampilan mengelola kelompok kecil perlu dikuasai oleh guru. 6. Keterampilan mengelola kelas. Guru adalah yang bertanggung jawab terhadap kelas, baik tidaknya kelas. Lancar tidaknya kelas itu tergantung dari guru. Pengelolaan kelas adalah salah satu keterampilan yang harus guru miliki. Keterampilan pengelolaan kelas adalah dasar sebagai seorang guru. Guru dituntut untuk mampu mengoptimalkan kondisi belajar kelas dan mengembalikan seperti semula. Jika dirasa ada gangguan dalam pembelajaran, pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk menciptakan, mengembalikan, dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses pembelajaran di dalam kelas. Sebagai contoh, pengolahan kelas adalah menghentikan tindakan siswa yang tidak baik dan mengundang kegaduhan di dalam kelas. Pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, menetapkan aturan kelas yang efektif dan efisien. 7. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan dasar mengajar selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan keterampilan untuk melakukan variasi. Yang dimaksud di sini yaitu melakukan variasi dalam mengajar. Kebosanan dan kejenuhan pasti melanda siswa Anda jika setiap Anda mengajar ada hanya menggunakan cara mengajar itu saja. Ditambah lagi jika performa guru yang masih kurang serta sarana kelas tidak mendukung, maka pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran yang paling tidak disukai. Akibat jika siswa sendiri tidak nyaman dan tidak menyukai kegiatan pembelajaran, akan sulit bagi mereka untuk menyerap setiap informasi materi pembelajaran. Namun, dengan bervariasinya pembelajaran dapat membuat siswa lebih nyaman. Mereka tidak lagi bosan dengan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilakukan dengan metode atau cara itu saja. Tujuan dari diadakannya variasi pembelajaran yaitu meningkatkan perhatian siswa, melayani kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, menumbuhkan minat siswa untuk belajar, menghilangkan kebosanan siswa, sementara manfaat yang dapat diperoleh dari variasi pembelajaran yaitu siswa memiliki perhatian yang tinggi pada pembelajaran. Partisipasi siswa dalam pembelajaran meningkat, tumbuhnya sikap positif siswa di dalam proses pembelajaran. Siswa mendapatkan wadah belajar sesuai dengan cara belajar mereka. 8. Keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Keterampilan ini adalah keterampilan guru dalam memfasilitasi siswanya untuk belajar baik secara individu maupun kelompok. Karena pembelajaran di dalam kelas tidak melulu berkelompok, maka guru juga harus mampu untuk mengelola pembelajaran secara individu. Pembelajaran dengan perorangan dan kelompok kecil memungkinkan guru untuk memberikan perhatian kepada siswa dan terjalinnya hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa. Itulah 8 keterampilan dasar mengajar yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.